Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK, NKRI. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pada suatu hari, di tempat ibadah diadakan kegiatan ceramah yang mendatangkan pembicara tokoh agama. Pembicara menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila apabila ditinjau dari ajaran agama. Berdasarkan cerita tersebut, berarti ini mengarah ke cerita. Kasusnya adalah cerita di atas. Respon manakah yang paling tepat yang sesuai dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas? Dari cerita di atas, ini permasalahannya adalah pro dan kontra. Pro dan kontra tentang ideologi Pancasila. Pro dan kontra itu berarti ada suatu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, cara menyelesaikannya adalah dengan dialog dan diskusi. Jadi, A. Mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ini bukan masalah perbedaan pendapat lagi, kalau ini sudah mengarah menyalahkan Pancasila, baru ditegur. Sudah mengobrak-abrik ideologi Pancasila, baru ditegur. Tapi di dalam cerita ini tentang perbedaan pendapat, bukan masalah tentang perkataan sara lah. Ini bukan jawaban. Meminta penyelenggara menghentikan acara karena membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. Ini hanya perbedaan pendapat? Ya, bukan. C. Meminta pemerintah untuk menertibkan. Pemerintah nggak perlu turun tangan, ini masih pro dan kontra kan, belum sampai terjadi permasalahan. Berarti ini bukan. Melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait Pancasila. Ini juga bukan. Setelah kegiatan keagamaan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi. Nah, ini berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena masih ada perbedaan pendapat yang ditandai dengan pro dan kontra. Pro dan kontra itu kan ada yang pro, ada yang kontra tentang ideologi Pancasila yang ditinjau dari agama. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut nomor 2. Dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, meskipun Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, pemerintah tidak mengirimkan pasukan militer untuk membantu Palestina. Pemerintah Indonesia berfokus kepada usaha diplomasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua negara tersebut. Apa alasan Indonesia memilih jalan diplomasi dalam upaya membantu konflik di Palestina? Politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Bebas aktif. Di mana politik bebas aktif ini kita bersuara untuk perdamaian. Tujuannya itu adalah yang penting ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini di sini ya, keadilan sosial. Jadi politik bebas aktif yang dipakai Indonesia itu adalah ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
keadilan sosial. Ini juga kalau nggak salah ada di pembukaan UUD 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ya. Itu kenapa Indonesia tidak mengirimkan pasukan. Nah, bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oh, ini bukan ya. Menciptakan persaudaraan antar bangsa dalam satu rumpun. Nah, ini bukan. Sebagai pelaksana cita-cita tertuang dalam UUD NRI tahun 1945. C. Untuk meningkatkan perdamaian dunia. Nah, ini sebenarnya perdamaian dunia. Sehingga memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan kepentingan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ini ya, ada perdamaian dunia. Oke. Untuk memperkuat aturan dalam hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi. Ada perdamaian. Oke. Sebagai implementasi tujuan nasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang E lebih lengkap. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 3. Ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup aspek non-militer, seperti perubahan iklim. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. Perubahan iklim itu hubungannya dengan internasional. Karena perubahan iklim itu yang kan seluruh dunia. Jadi hubungannya ya dengan internasional. Kalau internasional ini biasanya Indonesia bisa berdiskusi dalam forum ASEAN. Nah, ini ASEAN. Nah, berarti dalam urusan perubahan iklim yang menyangkut dunia, kita harus kerjasama dengan negara lain. Sudah, negara lain. A. Dengan meningkatkan investasi dalam industri pertahanan. Ini dalam negeri. Dengan membuat kebijakan industri ramah lingkungan. Ini dalam negeri. Karena dengan membuat kebijakan industri ramah lingkungan. Berarti kan kalau kebijakan kita bisanya menentukan kebijakan kan di dalam negeri. Kita masa mengatur negara lain kan nggak bisa. Dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam mengurangi emisi karbon. Nah, kerjasama internasional dalam mengurangi emisi karbon. Dalam mengurangi emisi karbon, ya terserah negaranya. Negara kita atur bagaimana caranya mengurangi emisi karbon. Negara lain bagaimana caranya. Nah, yang penting kita bekerja sama bagaimana mengurangi emisi karbon. C jawabannya. Yang D. Dengan memperkuat regulasi terhadap penggunaan lahan. Pengaturan lahan berarti hubungannya nasional, dalam negeri. Dengan menggalakkan kampanye penghijauan nasional. Nah, ini nasional ini. Nah, berarti jawabannya adalah C. Lanjut nomor 4. Konflik Rohingya adalah salah satu dari konflik etnis yang paling berat dan panjang di dunia. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2017. Ketika serangan oleh kelompok pemberontak Rohingya direspon oleh militer Myanmar dengan kekerasan yang ekstrim. Puluhan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, termasuk ke Aceh, menciptakan krisis kemanusiaan global. Bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingya? Politik luar negerinya Indonesia itu adalah politik bebas
aktif. Nah, di mana politik bebas aktif ini intinya mendamaikan dunia dengan perdamaian. Tentang damaian. Negara Indonesia sebagai apa namanya penengah, ya, bisa penengah. Tidak memblok kelompok A, kelompok B, negara A, negara B tidak blok, tapi penengahnya mendamaikan. Politiknya Indonesia itu di kancah internasional itu mendamaikan. Yang A, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada etnis Rohingya. Berarti ini mengarah ke Rohingya. Nah, ini bukan politik bebas aktif. Indonesia memimpin operasi militer internasional melalui pasukan perdamaian. Nah, ini mengirim pasukan untuk menyelesaikan konflik Rohingya. Mengirim pasukan untuk menyerang apa? Myanmar, kan berarti tidak apa namanya? Tidak dengan jalan perdamaian, berarti ini tidak politik bebas aktif, berarti ini B, salah ini berarti. Indonesia mengutamakan pendekatan diplomatik. Nah, pendekatan diplomatik dan menyerukan penyelesaian damai melalui ASEAN dan PBB. Nah, disuarakan ini berarti. D. Indonesia mendukung penindakan tegas terhadap pihak yang terlibat dalam konflik di Rohingya melalui ASEAN. Ya, ASEAN dan PBB bolehlah. Indonesia memilih untuk tidak terlibat, bukan politik luar negerinya Indonesia ini, bukan politik melarikan diri, bukan politik apa namanya. Indonesia memilih untuk tidak terlibat, cuek lah dalam konflik Rohingya karena alasan politik domestik. Oh, ini jelas tidak. C dengan D ini lebih kuatan yang C, karena di sini ada pendekatan diplomatik, dijelaskan penyelesaian secara damai. Nah, sekarang yang D menindak tegas terhadap pihak yang terlibat dalam konflik di Rohingya melalui menindak tegas. Nah, berarti C jawabannya. Ini kurang pas yang D. D kurang pas. Lanjut nomor 5. Di bawah ini mana saja yang merupakan cinta NKRI? Cinta NKRI itu ya cinta tanah air, cinta tanah air. Nomor 1, mengikuti pelatihan dasar militer. Ini termasuk mengikuti pelatihan apa ini? Mengikuti pelatihan dasar. Ini ngarah ke bela negara ini. Bela negara. Militer. Melaporkan pembalakan hutan di daerah. Melaporkan pembalakan hutan di daerahnya. Pembalakan itu penebakan pohon. Hutan. Pohonnya itu diambil gelondongan. Itu namanya pembalakan hutan. Diambil pohonnya bulat-bulat itu pembalakan. Melaporkan pembalakan hutan di daerahnya. Berarti kalau melaporkan dia cinta daerahnya, cinta wilayahnya. Kalau cinta wilayah berarti cinta tanah airnya. Jangan dirusak, ini tanah airku, wilayahku. Berarti ini termasuk cinta NKRI. Nah, yang dua ini termasuk cinta NKRI, cinta tanah air. Ikut kegiatan kemanusiaan. Manusia itu kan merupakan ya orang masyarakat yang ada di Nusantara. Kita mengikuti kegiatan kemanusiaan, membantu yang kena bencana, berarti sayang kepada bangsa kita. Berarti kalau cinta dengan bangsa berarti cinta NKRI, cinta kepada NKRI. Nomor 4, melaporkan anak SMA yang melakukan balap liar. Ini tidak ada hubungannya dengan negara. Ikut kegiatan donor darah, ini juga tidak ada hubungannya dengan negara. Ikut upacara bendera saat hari kemerdekaan. Ikut ini kemerdekaan negara. Hari kemerdekaan ada hubungannya dengan negara. Berarti mengingat hari kemerdekaan negara.
Berarti ini termasuk cinta tanah air. Sekarang cari 2, 3, 5. 2, ini D. Jawabannya adalah yang D. 2, 3, 5. Alhamdulillah, 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS, menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.